Teriknya matahari tak akan menyurutkan semangat dari seorang petani singkong. Sengatan mentari semakin membakar dari waktu ke waktu. Aral dan rintangan tak akan memadamkan semangat Bapak Busro, seorang petani singkong asal ujung-ujung Babelan. Desa kecil tempat beliau mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Akhirnya kami berkesempatan untuk menemui beliau, berbincang seputar bertani singkong. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, kami dari mahasiswa IAIN Salatiga. Yang pertama, kesini ingin silaturahmi kepada Bapak. Yang kedua, kami kesini ingin sowan Bapak, ingin ngobrol sedikit tentang singkong dari Bapak. Nah, tadi dosen saya, Bapak Turjang Un, menitipkan salam kepada Bapak dan meminta doanya semoga semuanya sehat dan lancar rezekinya. Nah, Bapak, di sini kami mendapat tugas untuk memproduksi singkong rasa durian. Nah, yang utama juga kami dengan Bapak dosen ingin meningkatkan nilai dari sebuah singkong karena memodifikasinya itu masih sangat jarang begitu Bapak. Nah, di sini kami juga minta doa panjenengan semoga produksi ini lancar dan bisa juga meningkatkan nilai singkong dari petani singkong. Nah, saya mau tanya nggih, Pak. Yang pertama itu bagaimana proses penanaman singkong? Pertama itu tanah harus dicangkul dulu selama 10 hari atau 1 minggu sampai 2 hari itu baru bisa ditanami. Nah, setelah itu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan itu baru dipupuk. Setelah 6 bulan itu sudah bisa panen. Kalau lebih baik ya 1 tahun kurang sedikit itu lebih bagus. Tapi biasanya kalau 1 tahun itu kelamaan kalau untuk orang petani. Ya, berarti 6 bulan ya Pak ya? 6 bulan. Ya. Biasanya dalam sekali tandur ini tuh berapa modal yang dibutuhkan? Itu tinggal luasnya. Misalkan itu luasnya itu 10 kali 10 meter. Itu sekitar total biaya untuk tanam, untuk pupuk, untuk orang kerjanya itu ya sekitar 300.000. Ya, 300.000. Lalu setelah panen begitu biasanya bisa panen berapa kilo? Kalau luas 10 kali 10 itu biasanya sekitar ya 1 kintal, 1,5 kintal. Itu tinggal kena hama kalau enggak gitu. Ya. Lalu harga jual Bapak singkongnya itu per kilonya berapa? Per kilonya kalau singkongnya yang bagus itu bisa nyampe 2.000 per kilo. Per kilo 2.000. Baik. Kemudian Bapak itu menjual panennya itu kemana? Itu kadang ada yang nyari ke kebun gitu, dan kalau enggak ya ke pasar. Berarti antara dua itu ya Pak ya. Lalu boleh diceritakan nggak Pak keluh kesahnya sebagai petani singkong? Kalau keluh kesahnya itu kalau kena hama itu biasanya itu ya rugi petani, tapi kalau enggak kena hama itu biasanya ya bisa panen. Ya. Mungkin apakah dari tenaganya yang untuk bertani itu dan untuk panennya apakah keuntungannya itu bisa ya? Berapa gitu? Kalau itu misalkan nggak kena hama itu ya bisa paruh. Jadi misalkan itu bisa 1,5 kintal, kalau kena hama paling ya singkong-singkongnya 1 kintal itu. Berarti kan nanti kalau dihitung-hitung memang rugi kalau kena hama. Iya. Lalu yang terakhir Bapak, Bapak ini memang petani singkong atau ada tani-tani yang lain menanam
tanaman yang lain? Gitu. Kalau orang petani itu biasanya kalau tidak cuma satu, jadi misalkan tanam singkong itu pasti tambahi pisang, terus tambahi lagi ada sengon gitu. Jadi tidak cuma satu ya memang kalau rugi ya. Begitu, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga tanamannya lancar dan rezekinya lancar juga Bapak. Amin. Terima kasih. Sampai sama Pak Dosen ya. Oh iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Proses produksi cassava ice cream. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian pisahkan singkong dengan serabutnya, haluskan, masukkan ke dalam kulkas selama 1 jam. Setelah 1 jam, keluarkan singkong, lalu masukkan ke dalam blender singkong, gula pasir, garam, susu kental manis, air 500 ml, lalu tutup blender dan blender hingga halus ya. Jika sudah terasa halus, matikan blender dan jangan lupa dicabut stop kontaknya. Tuang singkong blender tadi ke dalam panci, campurkan maizena dengan air dan aduk hingga rata. Kemudian masukkan ke dalam panci. Jangan lupa tambahkan sisa airnya ya. Masukkan santan kara, kemudian yang terakhir masukkan vanili. Aduk hingga rata. Kemudian masak adonan es krim dengan api yang kecil. Jika sudah matang, dinginkan, lalu bagi adonan menjadi 3. Beri pewarna makanan sesuai selera dan aduk sampai rata ya. Jangan lupa sebelum dimasukkan ke kulkas, biarkan adonan dingin. Masukkan ke kulkas atau freezer selama 6 jam. Cairkan ovalet, lalu mixer adonan es krim yang sudah dicacah-cacah dengan ovalet. Tuangkan adonan ke dalam wadah, kemudian masukkan ke freezer selama 4 jam. Proses produksi bobosi yang pertama, siapkan alat dan bahan, masukkan singkong, tepung tapioka, tepung maizena, gula pasir, garam, dan bebek ke dalam satu baskom yang sama, aduk hingga merata, masukkan air, kemudian uleni adonan sampai kalis. Kemudian campurkan adonan basah dengan air secukupnya. Bentuk adonan bobosi menjadi bulat-bulat, celupkan ke adonan basah. Kemudian selimuti bobosi dengan tepung panir. Lakukan hal ini hingga adonan bobosi habis. Kemudian goreng bobosi dengan api yang kecil hingga golden brown. Proses pembuatan fla durian. Yang pertama, masukkan ke dalam panci durian yang asli, air, santan kara, essence durian, larutan tepung maizena dengan air, gula, garam, dan juga daun pandan. Masak hingga matang dengan api yang kecil. Hidangkan kedua produk dengan fla durian. Jangan lupa diberi topping sesuai selera ya. Bobosi dan es krim fla durian siap untuk dinikmati.